Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang, yaitu ada Anissa Febrianti, Nur Hikmatiani, dan Chandra Priyatna. Di sini kami akan menjelaskan tentang poligon frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah jumlah total frekuensi suatu data hingga titik tertentu. Ini digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak data yang mempengaruhi kondisi tertentu. Seringkali dalam analisis statistik, misalnya dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif untuk suatu interval menunjukkan jumlah frekuensi dari interval tersebut dan semua interval sebelumnya. Frekuensi kumulatif dapat membantu dalam memahami distribusi data dan menghitung persentase data yang berada di bawah nilai tertentu. Jadi langkah pertama itu ialah kita mengumpulkan data balance-nya, dirangkum. Dan langkah keduanya ialah kita menentukan jumlah data itu berapa, yang dilambangi dengan huruf N, nilai maksimal dari data itu, dan nilai minimalnya dari data itu, jumlah kelas, dan interval kelasnya. Untuk di sini datanya berjumlah 60, terus nilai maksimumnya itu 2557 dengan nilai minimumnya itu 32. Jumlah kelasnya itu dicari dengan cara jumlah kelas dilambangi dengan huruf K. Cara mencari jumlah kelas itu ialah dengan 2 pangkat K, K-nya itu jumlah kelasnya. 2 pangkat berapa yang hasilnya lebih dari jumlah data. Nah, di sini kita pakai 2 pangkat 6 karena 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. 64 ini kan lebih dari 60 dari jumlah datanya. Jadi jumlah kelasnya itu ialah 6. Selanjutnya interval kelas. Interval kelas itu dicari dengan cara nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal dibagi dengan jumlah kelasnya. Di sini dari data ini kan nilai maksimalnya itu 2557 dikurangi dengan nilai minimumnya itu 32 dibagi dengan jumlah kelasnya yaitu 6. Sehingga dapat hasilnya itu 420,83 dan kita bulatkan menjadi 500. Selanjutnya kita buat tabel distribusi frekuensi. Pada distribusi frekuensi, data tidak boleh timpang tindih. Maka kita pakai istilah up to atau hingga. Up to ini maksudnya ialah misalnya pada kelas pertama ini 32 up to 532. Nah, 532 ini kita dapatkan dari 32 ditambah dengan batas kelasnya atau nilai interval kelasnya. Kan nilai interval kelasnya 500, jadi 32 ditambah dengan 500 sehingga mendapatkan hasil 532. Nah, frekuensinya ini ada 4. Kita dapatkan dari data balance, dari semua data balance itu mana yang masuk ke dalam kategori nilai pada kelas pertama. Kan di kelas pertama kategorinya 32 up to 532, tapi kita batasi hanya sampai 531. Nah, sehingga kita dapat frekuensinya yaitu 4 pada kelas pertama. Untuk kelas kedua itu mulai dari 532 up to 1032. Nah, di sini 532 baru masuk pada kategori kelas kedua hingga 1031, sehingga kita dapat frekuensinya yaitu 8. Kelas ketiga itu kategorinya 1032 up to 1532. Kita dapat frekuensinya 16. Kelas 4 itu 1532 up to 2032, kita dapat frekuensinya 20. Yang kelas kelima 2032 up to 2532, kita dapat frekuensinya 11. Dan kelas keenam, kelas terakhir 2532 up to 3032, frekuensinya 1. Setelah itu kita jumlah frekuensinya ini harus sama dengan jumlah datanya. Nah, jumlahnya ialah 60 sama dengan jumlah datanya. Selanjutnya, langkah ketiga kita membuat tabel poligon frekuensi. Pada tabel ini ada 3 bagian, balance, nilai tengah, dan frekuensi. Pada poligon frekuensi ini kita mencari nilai tengahnya. Pada kelas pertama, balance-nya 32 up to 532. Untuk mencari nilai tengahnya ialah dengan cara 32 ditambah dengan 532 dibagi 2, dan hasil nilai tengahnya ialah sama dengan 282. Kelas kedua, 532 ditambah 1032 dibagi 2, nilai tengahnya ialah 782. Kelas ketiga, 1032 ditambah dengan 1532 dibagi 2, nilai tengahnya 1282. Kelas keempat, 1532 ditambah dengan 2032 dibagi 2, nilai tengahnya ialah 1782. Kelas kelima, 2032 ditambah 2532 dibagi 2, nilai tengahnya ialah 2282. Kelas terakhir, kelas ke-6, 2532 ditambah dengan 3032 dibagi 2, nilai tengahnya ialah 2782. Pada bagian frekuensi masih tetap sama seperti pada tabel frekuensi distribusi. Selanjutnya, langkah keempat kita buat tabel poligon kumulatif frekuensi.
Pada bagian ini kita buat tabelnya 2. Tabel pertama ada 3 bagian, balance, kumulatif frekuensi, dan found by. Pada bagian balance, kelas pertama less than 532 dengan kumulatif frekuensinya 4 dan found by-nya 4. Kumulatif frekuensi ini didapatkan dengan cara perjumlahan kelas dengan kelas sebelumnya. Lanjut, pada kelas kedua, itu pada balance itu less than 1032, kumulatif frekuensinya 12, found by 4 tambah 8. Nah, ini 12 ini kita dapatkan dari perjumlahan kelas 2 dengan kelas sebelumnya, yaitu kelas 1. Jadi kelas 1, frekuensi kelas 1 ditambah dengan frekuensi kelas 2. Frekuensi kelas 1 itu kan 4, ditambah dengan frekuensi kelas 2, yaitu 8, sehingga mendapatkan hasil kumulatif frekuensinya yaitu sebesar 12. Lanjut, kelas ketiga, balance-nya less than 1532 dengan kumulatif frekuensinya yaitu sebesar 28. Ini dihasilkan dari perjumlahan frekuensi kelas pertama ditambah dengan frekuensi kelas kedua ditambah dengan frekuensi kelas ketiga. Frekuensi kelas pertama yaitu 4 ditambah dengan frekuensi kelas kedua 8 ditambah dengan frekuensi kelas ketiga yaitu 16, sehingga mendapatkan hasil kumulatif frekuensinya pada kelas ketiga itu sebesar 28. Kelas keempat pada bagian balance itu less than 2032 dengan jumlah kumulatif frekuensinya yaitu 48. Itu didapatkan dari perjumlahan antara frekuensi kelas pertama ditambah dengan frekuensi kelas kedua ditambah dengan frekuensi kelas ketiga ditambah dengan frekuensi kelas keempat. Frekuensi kelas pertama itu kan 4 ditambah dengan frekuensi kelas kedua 8 ditambah dengan frekuensi kelas ketiga 16 ditambah dengan frekuensi kelas keempat itu 20, sehingga mendapatkan hasil kumulatif frekuensi pada kelas 4 yaitu sebesar 48. Selanjutnya kelas kelima pada bagian balance less than 2532, kumulatif frekuensinya sebesar 59. Itu dapatkan dari perjumlahan frekuensi kelas pertama ditambah dengan frekuensi kelas kedua ditambah dengan frekuensi kelas ketiga ditambah dengan frekuensi kelas keempat ditambah dengan frekuensi kelas kelima. Frekuensi kelas keempat itu 4 ditambah dengan frekuensi kelas kedua 8 ditambah dengan frekuensi kelas ketiga 16 ditambah dengan frekuensi kelas keempat 20 ditambah dengan frekuensi kelas kelima yaitu 11, sehingga mendapatkan hasil kumulatif frekuensi pada kelas kelima yaitu sebesar 59. Lanjut kelas terakhir, kelas keenam pada bagian balance less than 3032, kumulatif frekuensinya 60. Itu didapatkan dari perjumlahan frekuensi kelas pertama ditambah dengan frekuensi kelas kedua ditambah dengan frekuensi kelas ketiga ditambah dengan frekuensi kelas keempat ditambah dengan frekuensi kelas kelima ditambah dengan frekuensi kelas keenam. Frekuensi kelas pertama yaitu sebesar 4 ditambah frekuensi kelas kedua 8 ditambah frekuensi kelas ketiga 16 ditambah frekuensi kelas keempat 20 ditambah frekuensi kelas kelima yaitu sebesar 11 ditambah dengan frekuensi kelas keenam 1, sehingga mendapatkan hasil kumulatif frekuensi pada kelas keenam yaitu sebesar 60. Selanjutnya kita buat tabel yang kedua. Ada 3 bagian juga. Yang pertama balance, yang kedua kumulatif frekuensi, yang ketiga kumulatif relatif frekuensi. Kelas pertama pada bagian balance itu less than 532. Pada kumulatif frekuensinya 4. Kumulatif relatif frekuensinya itu dicarinya dengan cara jumlah kumulatif frekuensi dibagi dengan jumlah datanya. Contohnya pada kelas pertama ini jumlah kumulatif frekuensinya itu sebesar 4 dibagi dengan jumlah data itu sebesar 60, sama dengan hasilnya 0,066, dan kita ganti menjadi persen dalam bentuk persen itu sebesar 6,6%. Kelas kedua pada bagian balance less than 1032 dengan kumulatif frekuensinya 12 dan kumulatif relatif frekuensinya itu diambil dari kumulatif frekuensi dibagi dengan jumlah datanya. Sini kelas kedua kumulatif frekuensinya yaitu sebesar 12 dibagi dengan 60 sama dengan 0,2 dalam bentuk persen yaitu sebesar 20%. Kelas ketiga pada bagian balance less than 1532, kumulatif frekuensinya 28, kumulatif relatif frekuensinya yaitu 28 dibagi dengan 60 sama dengan 0,466 dalam bentuk persen yaitu 46,6%. Selanjutnya kelas keempat pada bagian balance less than 2032 dengan kumulatif frekuensinya 48, kumulatif relatif frekuensinya yaitu 48 dibagi dengan 60 sama dengan 0,8 dalam bentuk persen yaitu sebesar 80%. Selanjutnya kelas kelima pada bagian balance less than 2532 dengan kumulatif frekuensinya sebesar 59 dan kumulatif relatif frekuensinya yaitu 59 dibagi dengan 60 sehingga mendapatkan hasil 0,983 dijadikan dalam bentuk persen yaitu sebesar 98,3%. Kelas ke-6 pada bagian balance less than 3032, kumulatif frekuensinya sebesar 60, kumulatif relatif frekuensinya yaitu 60 dibagi dengan 60 sama dengan 1 atau 1000. Kita jadikan dalam bentuk persen yaitu sebesar 100%. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Selanjutnya langkah kelima yaitu menggambarkan grafik poligon frekuensi kumulatif. Pada grafik poligon frekuensi kumulatif ini, pada bagian horizontal yang garis mendatar ada data balance, dan pada bagian vertikal yang garis lurus ke atas ada data kumulatif frekuensi. Data balance-nya mulai dari 32 ini kumulatif frekuensinya berada pada titik 0. Yang kedua balance-nya 532 dan kumulatif frekuensinya pada titik 4. Yang ketiga balance-nya 1032, kumulatif frekuensinya pada titik 12. Yang keempat balance-nya 1532, kumulatif frekuensinya pada titik 28. Yang kelima balance-nya 2032 dan kumulatif frekuensinya pada titik 48. Keenam balance-nya 2532 dan titik kumulatif frekuensinya 59. Dan yang terakhir ketujuh balance-nya 3032 dengan kumulatif frekuensinya berada pada titik 60. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.